Shalom Biors, ini sudah menuju di awal bulan Maret loh. Walau waktu sudah berjalan cukup cepat, namun penyertaanmu tidak akan pernah sia-sia dan selalu sempurna bagi kami. Walau ini masih dalam kondisi susah, tapi kami tetap percaya, kami tetap bersuka cita, hanya bersamamu Tuhan. Ya, sebelum kita memulai memuji dan menyembah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dan yang tak pernah terlambat, tak pernah sia-sia Tuhan. Kami selalu menyembah-Mu, Allah yang mulia, Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan janji kami. Kau yang selalu memimpin kami. Kau yang selalu menuntun kami di saat kami sedang sendiri, di saat kami sedang sedih, di saat kami sedang takut, dan di saat kami sedang gelisah Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam-Mu, karena menjadikanku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Oh, haleluya. Irapaka syakata ta 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 ta. Ora masyikira ba 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 ba. Kau sungguh baik, Kau sungguh mulia. Hinayana syakata ta 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 ta. Semuanya tidak ada yang main-main. Mari semua sembah Tuhan. Kau sungguh mulia, Kau sungguh setia. Hirata syakata ta 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 ta. Ora pa 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 pa. Hiramanya syakate te 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 te. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Sama-sama katakan, ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom, anak-anak muda di Betani Madiun, dimanapun saudara berada. Kita sebagai kekasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang pertobatan. Nah, sebelum masuk di dalam firman Tuhan, baik mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati kebenaran-kebenaran-Mu supaya kami dituntun dan dibimbing untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya hidup kami boleh berbuah bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami dengan roh hikmat dan pengertian. Supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, kita akan membahas tentang pertobatan. Nah kita sering mendengar istilah metanoia. Ya, di dalam istilah kekristenan seringkali kita sudah dengar istilah tentang metanoia. Apa itu metanoia? Yaitu perubahan pola pikir. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita akan melihat bahwa ada satu kata yang erat hubungannya dengan metanoia, yaitu metamelomai. Kata metamelomai ini terdapat dalam 2 Korintus 7 ayat 8. Nah dalam teks bahasa Yunani, memang untuk kata bertobat ini ditemukan dua kata, yaitu metamelomai dan metanoia. Kita akan melihat dulu metamelomai, yaitu artinya penyesalan atau menyesali diri, to regret or to repent oneself. Nah kata inilah yang digunakan Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 8 yang diterjemahkan menyesal dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam King James diterjemahkan sebagai repent. Nah kata ini sejajar dengan kata naham dalam teks Ibrani dan sebenarnya lebih dekat untuk diterjemahkan menyesal. Nah apakah menyesal ini sama dengan bertobat? Sebetulnya menyesal ini lebih tepat mengekspresikan sesuatu perasaan yang kecewa dengan apa yang sudah dilakukan. Tetapi menyesal sendiri belum tentu bertobat. Saudara. Nah kata menyesal ini lebih bersifat umum. Nah sekarang kita akan melihat tentang metanoia. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata pertobatan di sini dipergunakan bahasa Yunani yaitu metanoia atau artinya perubahan pola pikir. Nah, pertobatan lebih menunjukkan perubahan pikiran yang dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Kata ini terbentuk dari dua kata yaitu meta yang artinya berubah dan nous yang artinya pikiran atau pikiran yang berubah atau perubahan pola pikir. Nah, makna metanoia adalah bagaimana kita berubah pola pikir kita melalui pembaharuan budi di dalam Kristus. Roma 12 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa Rasul Paulus menuliskan tentang berubahlah oleh pembaharuan budimu? Bahkan di ayat pertama Rasul Paulus berkata,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kata ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan, beseech you, I beseech you. Aku memohon dengan sangat. Mengapa Rasul Paulus memohon dengan sangat kepada jemaat untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Karena itu adalah merupakan suatu tindakan dasar atau tindakan awal untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus. Tanpa persembahan tubuh, tanpa pertobatan. Kenapa disebutkan dipersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Sebab Rasul Paulus mau berkata, kalau kita mau bertobat, artinya kita harus bertobat di dalam tubuh ini. Pada saat kita masih hidup, tidak ada artinya kita bertobat kalau kita sudah mati. Nah, oleh karena itu kita mesti bertobat, mempersembahkan tubuh kita sebagai yang persembahan yang hidup, yang kudus. Yang tadinya kita hidup dengan cara yang lama, sekarang kita hidup kudus di dalam Tuhan. Apakah kita bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri? Tentunya tidak bisa. Kita harus hidup kudus di dalam pengurapan Tuhan. Kita hidup kudus bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi karena kita dikuduskan melalui darah Yesus. Nah, bagaimana kita yang sudah hidup di dalam Kristus harus memiliki hidup yang baru? Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai salah satu proses pembaharuan akal budi. Nah, ayat kedua berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, atau jiwa kita ini diperbaharui di dalam Kristus setiap hari. Rasul Paulus mau kita ini diperbaharui setiap hari. Pikiran kita, intelektual kita. Bagaimana kita mempersembahkan pikiran kita, memikirkan hal yang baik, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Berpikir tentang firman Tuhan, mempelajari firman dengan hati yang terbuka. Bukan dengan pikiran yang picik, tapi dengan satu prinsip bahwa ineransi Alkitab, tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Dan Alkitab adalah sepenuhnya firman Allah. Inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus menjadi dasar pembaharuan akal budi kita. Kemudian bagaimana perasaan kita pada saat kita diperlakukan tidak adil, pada saat kita mengalami hal yang tidak baik. Apakah kita masih mau terus mempersembahkan pujian kepada Tuhan? Apakah kita masih terus mau bersyukur bahkan di tengah-tengah kondisi yang sedang berat saat ini, di tengah-tengah pandemi? Bisakah kita tetap melihat yang baik? Bisakah kita tetap mengucap syukur dan bersuka cita bahwa pertolonganku ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kalau hari ini aku sehat semua karena Tuhan, dan setiap hari aku butuh Tuhan. Kita setiap hari bisa mengucap syukur, setiap hari bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan berikan. Dan hari ini aku juga terus butuh perlindungan-Mu. Hari ini aku butuh pembelaanmu. Jadikan aku pribadi yang boleh mengerti akan hikmat-Mu dan melangkah di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Itulah mengenai perasaan kita. Kemudian mengenai kehendak kita. Apakah kehendak kita masih dikuasai kehendak yang lama, menginginkan kebiasaan-kebiasaan lama, hal-hal yang najis, perkataan-perkataan yang negatif, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mungkin merokok, minum minuman keras, itu yang ekstrim, atau bahkan mungkin narkoba, atau bahkan kebiasaan untuk menipu, kebiasaan berbohong, kebiasaan untuk menyakiti orang lain, dan hal-hal yang negatif lainnya. Bagaimana kita berubah di dalam kehendak kita? Untuk mulai memikirkan kehendak Roh Kudus, kehendak Yesus melalui tuntunan Roh Kudus dalam hati kita. Bagaimana kita mulai memikirkan, oh ada saudaraku yang sedang butuh didoakan, sedang mengalami masalah, mungkin sedang terkena COVID, sedang positif COVID. Bagaimana kita memikirkan untuk mendoakan dia. Secara sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersyafaat bagi saudara kita. Memikirkan apa yang bisa kita bantu. Mungkin mengirimkan madu atau apapun. Selalu mengkontak, memberikan semangat. Itu adalah bagian dari kita berubah dalam pembaharuan budi. Kehendak yang baik. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita belajar memikirkannya. Itu adalah maksud dari Rasul Paulus tentang pembaharuan budi di dalam Kristus. Yaitu pikiran, perasaan dan kehendak kita diperbaharui. Nah, mari kita belajar, pada saat ini kita belajar dari kegagalan seorang raja di Israel. Raja pertama yang sebetulnya dia
tadinya dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi di dalam perjalanannya, karena ada akal budi yang belum diperbaharui, akhirnya dia gagal dalam memimpin bangsa Israel, gagal untuk terus taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengalihkan pilihannya dari Saul kepada Daud. Raja ini kita sudah mengerti namanya adalah Saul. Nah, mari kita lihat tentang Saul ini, saudara. Mulai dari kisah bagaimana dia diangkat oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel 9 ayat 2 disebutkan orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saudara, perhatikan kalau seorang memiliki ciri fisik seperti ini. Dia seorang yang berperawakan bagus, elok, atau kalau mungkin bahasa sekarangnya ganteng gitu saudara. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, artinya dia cakep sekali menurut ukuran orang sebangsanya pada waktu itu. Bahkan dia mempunyai perawakan yang lebih tinggi daripada orang sebangsanya. Tetapi ternyata di balik segala penampilan fisiknya, dia memiliki hati yang rapuh. Pada saat dia dipilih oleh Samuel, diberitahu bahwa kamu akan dipilih diurapi menjadi raja, dia berkata seperti ini. Tetapi jawab Saul di dalam 1 Samuel 9 ayat 21, Saul berkata, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Saudara, dari ayat ini kita melihat ada satu hal yang ternyata bermasalah dalam citra dirinya Saul. Dia seorang yang ganteng, berperawakan baik, tinggi, gagah, tetapi dia memiliki citra diri yang kurang baik. Dia tidak percaya diri, dia selalu pengen diterima oleh orang lain. Dia berkata, bukankah aku ini seorang suku Benyamin, yang suku yang terkecil di Israel. Suku terkecil, dan bukankah kaumku yang paling hina. Dia merasa kaumnya adalah kaum yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin. Sudah sukunya paling kecil, kaumnya kaum paling hina, jadi dia merasa menderita. Nah, perasaan inilah yang akhirnya ternyata menjadi semacam satu luka batin yang membuat di dalam perjalanan karirnya menjadi raja sangat menghambat dan mengakibatkan kegagalan dalam kepemimpinannya. Mari kita lihat yang berikutnya. 1 Samuel 10 ayat 22 sampai 23. Pada saat akhirnya diadakan pemilihan raja, kemudian dipilih dari segala suku ketemu suku Benyamin. Kemudian dari suku Benyamin ketemulah orang tuanya Saul dan akhirnya dipilihlah Saul, saudara. Dicari-cari Saulnya tidak ada. Di mana Saulnya? Kemudian mereka tanya kepada Tuhan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan. Apakah orang itu juga datang kemari? Artinya Samuel dan orang Israel bertanya, apakah Saul juga datang di dalam acara pemilihan raja ini? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saudara, dari ayat ini kita melihat Saul ini citra dirinya tidak beres. Dia pemalu, dia orang yang gak percaya diri tampil di hadapan orang banyak. Dia memiliki rasa takut kalau dihina. Mungkin dia kecilnya suka dibully, tidak tercatat di Alkitab. Tapi dari tindakannya ini kita melihat bahwa dia orang yang tidak percaya diri dan pingin sekali diterima. Dia malu ada di tengah-tengah orang banyak. Jadi pada saat dia akhirnya dipilih, orang melihat ternyata dia lebih tinggi perawakannya dari orang sebangsanya. Nah, setelah dia dipilih, ayat pasal 1 Samuel pasal 10 ayat 27, ada beberapa orang yang memandang rendah dia. Orang-orang dursila berkata demikian, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dan tidak membawa persembahan kepadanya. Ini satu tindakan yang sebetulnya sangat melanggar ketentuan pada waktu itu.
Sebab tindakan ini adalah tindakan memandang rendah seorang raja. Hukumannya sangat berat. Tetapi lihat respon Saul. Pada saat dia diperlakukan seperti itu, dipandang rendah, pada saat mestinya dia sudah posisi sebagai raja, dia harus ambil tindakan tegas dan menjaga wibawanya. Dicatat oleh Alkitab, tetapi ia pura-pura tuli. Jadi Saul tidak melakukan apapun. Dia pura-pura aja nggak dengar gitu. Dianggap aja, biarin aja lah. Daripada aku berkonflik. Saul takut berkonflik untuk menyatakan kebenaran. Dan ini adalah bagian yang dilakukan akibat luka hatinya. Bahwa dia merasa orang yang tidak diterima. Orang yang tertolak, punya citra diri minder. Dan ini mengikuti perjalanan karier Saul terus. Kemudian pada saat Saul berhadapan dengan bangsa Filistin, Samuel sudah memberikan satu perintah, tunggu aku 7 hari, aku akan datang dan mempersembahkan korban kepada Allah, kemudian memberkati engkau dan berperanglah melawan orang Filistin. Tapi sudah ditunggu selama 7 hari, pada waktunya Samuel datang, ternyata sampai agak siang Samuel belum datang. Akhirnya Saul mengambil keputusan sendiri, dia ambil korban bakaran, dia persembahkan mewakili Samuel. Ketika Samuel datang dalam 1 Samuel 13 ayat 11, Samuel berkata demikian. Apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saudara, perhatikan bagaimana Saul sudah saking takutnya menghadapi orang Filistin yang sedemikian banyak, kemudian dia ditinggalkan rakyatnya. Hal yang paling ditakuti Saul sebetulnya bukan peperangan itu, tetapi ditinggalkan rakyatnya. Dia merasa bahwa dirinya tertolak. Dia akan melakukan segala cara supaya dia tidak tertolak dan diterima oleh rakyatnya. Dan cara itu adalah satu cara yang melanggar perintah Tuhan. Dia mempersembahkan korban. Sehingga dia akhirnya ditolak Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Yang sejatinya Tuhan mau menegakkan tahtanya, akhirnya beralih ke Daud. Karena tindakan dia mempersembahkan korban dan melanggar perintah Tuhan yang disampaikan melalui Samuel. Kemudian ada satu kejadian lagi berikutnya, di mana Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh dan mengalahkan bangsa Amalek. Membunuh semua laki-laki di sana, perempuan, semua penduduk karena kekejaman dan dosa bangsa Amalek yang memang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi setelah memenangkan peperangan, Saul tidak membunuh Raja Agag. Bahkan Tuhan yang memerintahkan semua binatang harus semuanya dibasmi. Saul membiarkan orang-orang mengambil kambing, domba, dan binatang peliharaan dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian ditegurlah dia oleh Samuel, mengapa kamu melakukan ini? Bukankah aku melakukannya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Dan Samuel berkata sebagai kepanjangan tangan Tuhan, apakah Tuhan menghendaki persembahan, korban lebih baik, lebih daripada ketaatan? Tuhan ternyata tidak suka dengan tindakan Saul. Yang diakibatkan apa? Dia tidak berani melarang rakyatnya. Kenapa dia tidak berani melarang? Karena Saul takut nanti rakyatnya kecewa dengan dia dan meninggalkan dia. Satu hal yang paling ditakuti Saul, yaitu ditinggalkan oleh rakyatnya dan orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dia melakukan banyak tindakan kebijakan yang melanggar perintah Tuhan. Makanya Samuel menegur Saul, kemudian Raja Agag dibunuh oleh Samuel, Raja Amalek dibunuh. Tapi Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa. Dalam 1 Samuel 15 ayat 30. Dia mengaku kepada Samuel, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang. Di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Saudara, apa yang dipentingkan oleh Saul saat itu sebetulnya begitu dia sadar berdosa, dia bertobat kepada Tuhan. Tapi dia masih membela keinginannya supaya dia tetap mendapat muka di hadapan rakyatnya dengan cara apa? Tunjukkan hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu.
Saudara, ini perkataan yang menunjukkan betapa Saul sudah jauh hatinya dari Tuhan. Hatinya lebih menghargai penghargaan kepada dirinya sendiri daripada dia bertobat kembali kepada Tuhan. Dia ngomong sama Samuel, sudahlah aku berdosa, tapi sekarang tunjukkan hormatmu dong di hadapanku, di hadapan rakyatku. Kamu pulang bersama-sama dengan aku, kembali bersama-sama dengan aku, kemudian kalau kamu mau nanti aku mau nyembah kepada Tuhan Allahmu. Ini perkataan yang sangat mengerikan. Dia berkata kalau Samuel mau menemani dia, baru nanti aku mau sujud nyembah Tuhan Allahmu, bukan Allahku. Dia menyebut Allahnya Samuel, seolah-olah Allah yang mengurapi dia, Tuhan yang mengurapi dan memilih dia, itu bukanlah Allahnya, tapi hanya Allah Samuel. Yang penting dia dihormati rakyatnya. Itu menjadi hal yang begitu penting nomor satu bagi Saul. Dan itulah kegagalan Saul. Pada saat Daud sudah mengalahkan Goliat, kemudian diangkat menjadi pemimpin pasukan 1000. Pulang dari perang, Daud disambut dengan nyanyian para perempuan dan penduduk di Israel. Dia berkata, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7, dikatakan katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat ke-8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Dia begitu insecure, dia begitu merasa tidak aman. Nah saudara, kesalahan Saul adalah dia merasa jabatannya tidak aman. Mestinya dia sadar bahwa dia dipilih Tuhan. Tidak ada bisa mencabut pilihan itu selain kesalahan dan ketidaktaatannya sendiri. 2 kali dia sudah tidak taat. Pada saat Daud, orang kepercayaannya, orang yang sangat berintegritas, mengasihi dia, menjadi pahlawan, malah dia iri hati kepada bawahannya. Saudara, seharusnya pada saat kita memiliki orang yang kompeten, anak buah yang baik, kita jangan takut tersaingi. Kita mestinya segera terus didik dia, muridkan dia, jadikan dia, perlengkapi, supaya dia bahkan menjadi lebih hebat dari kita. Harapan kita adalah memiliki pemimpin, melahirkan pemimpin yang lebih hebat dari kita sendiri. Tetapi Saul merasa insecure pada saat Daud dielulukan dengan dia katakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, dia iri hati dan dia kepahitan. Bahkan karena itu dia berniat membunuh Daud. Nah saudara, itu adalah satu kegagalan Saul. Mari kita belajar dari sini saudara, tentang 2 hal. Dari kegagalan Saul, kita belajar bagaimana metanoia itu dimulai. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan metanoia, pertobatan atau pembaruan pola pikir. Yang pertama kita harus mulai selidiki hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita ini pribadi yang merasa tertolak? Kita ini pribadi yang merasa tidak aman? Mungkin kita sudah ada di dalam lingkungan pelayanan, teman-teman yang baik. Tetapi ada luka batin mungkin karena pergaulan, mungkin karena pendidikan di rumah tangga, apapun itu. Yang membuat kita merasa kecil, citra dirinya salah. Saudara, citra diri kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Tuhan berkata dari Yesaya 43 ayat 4, berkata bahwa sungguh engkau ini mulia dan berharga di pemandanganku, sehingga aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Tuhan berkata bahwa setiap kita ini mulia dan berharga di pemandangannya. Kepada Gideon, seorang yang bukan apa-apa. Pada saat dia ketemu Gideon, Gideon belum jadi pahlawan. Dia berkata gini, malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, hai Gideon, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyebut Gideon dengan memperbaiki citra dirinya, pahlawan yang gagah berani. Hari ini Tuhan memanggil kita semua, memanggil anak-anak muda dengan pahlawan. Hai sebutan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dia memandang tinggi kita. Jangan sampai kita mengizinkan ada pikiran si jahat atau pola pikir kita yang berkata, aku ini tidak berharga, aku ini kan orang tidak bisa apa-apa, aku ini kan orang yang lemah, aku ini tidak pintar bergaul. Jangan, jangan izinkan itu. Tuhan menghendaki kita berpikir bahwa di dalam Tuhan, aku cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Aku dapat menanggung segala perkara.
di dalam Tuhan, Dia yang mengasihi aku. Inilah pola pikir yang harus kita miliki. Awal dari metanoia adalah penyelesaian luka-luka batin dalam hidup kita. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Tuhan ini concern dengan patah hati, dengan luka-luka batin. Tuhan concern. Sebab apa? Sebab ini merupakan dasar dari pertobatan. Dasar pertumbuhan rohani harus selalu dimulai dari penyembuhan luka batin. Saudara bisa bayangkan kalau Saul ini tidak memiliki luka batin dan memiliki citra diri yang baik. Tentunya dia tidak akan melakukan itu dan pemerintahannya akan terus langgeng. Tetapi karena kegagalannya, akibat dia pengen selalu dihormati, akibat dia selalu jaga wibawa, takut menegur orang yang salah, iri hati dengan anak buahnya sendiri yang lebih sukses. Akhirnya dia menjadi pribadi yang gagal. Dan ujung-ujungnya dia mati di dalam peperangan, bahkan matinya bunuh diri. Saudara, yang pertama metanoia atau pertobatan dan perubahan pola pikir dimulai dari penyembuhan luka-luka batin. Hari ini saya mau berdoa setelah selesai firman nanti untuk setiap anak-anak muda, supaya kita benar-benar dipulihkan citra diri kita di hadapan Tuhan. Nah yang kedua, disiplin metanoia harus dilanjutkan dengan disiplin diri untuk menjadi seorang pemimpin yang melahirkan pemimpin yang lebih baik. Belajar dari Saul, bagaimana dia tidak berdisiplin diri untuk memperbaharui pola pikirnya. Dia terus membiarkan pola pikirnya liar. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya terus dikuasai oleh rasa minder, rasa tidak percaya diri. Dia tidak belajar mendisiplin diri untuk mencintai firman dan Taurat Tuhan, sehingga dia memiliki citra diri yang baik. Sebagaimana Daud bisa berkata dalam Mazmur 139, kejadianku ini dahsyat dan ajaib dan aku menyadarinya. Dari mana Daud sadar hal itu? Dari pembacaan akan firman Tuhan, dari kecintaannya akan Taurat Tuhan. Saul di sini dia tidak disiplin dirinya untuk mencintai Taurat Tuhan. Akhirnya dia memiliki karakter yang cacat. Nah kita harus belajar disiplin diri untuk jadi pemimpin yang baik, untuk melakukan metanoia. Dan bahkan kemudian mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Markus 3 ayat 14-15, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menetapkan 12 murid untuk menyertainya dan diutus untuk memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi Tuhan sangat concern dengan tindakan mendisiplin diri, berlatih diri, mendisiplin diri. Rasul Paulus mengibaratkan seperti seorang prajurit, seperti seorang petani, seperti seorang olahragawan. Kita harus memiliki disiplin itu untuk menjadi serupa dengan Kristus, kemudian mendidik orang-orang yang kita layani menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Alkitab mencatat, Musa memuridkan Yosua itu sesuatu hal yang luar biasa, Yosua menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi sejak Yosua mati, dia tidak melahirkan pemimpin yang lain. Yang ada adalah tua-tua Israel yang tidak menjadi pemimpin yang hebat. Ternyata Yosua gagal dalam memuridkan. Elia memuridkan Elisa, tetapi Elisa menjadi seorang yang hebat, urapan double porsi. Tetapi Elisa tidak berhasil memuridkan pemimpin yang baik. Dia memiliki murid bernama siapa saudara? Gehasi. Seorang murid yang tidak baik. Yang akhirnya dia cinta uang dan meminta upah akibat dari doa Elisa. Sehingga dia menjadi kusta. Kemudian kita melihat ada yang lain yaitu Raja Ahaz memiliki anak Hizkia. Ahaz ini cinta Tuhan, Hizkia dimuridkan menjadi seorang raja yang cinta Tuhan luar biasa. Tetapi Hizkia, dia memiliki anak Manase. Dan dia gagal memuridkan Manase. Manase bahkan tercatat menjadi raja yang paling jahat di Israel, di kerajaan Yehuda. Kemudian kita melihat contoh yang baik di sini. Yaitu siapa? Yesus. Yesus memuridkan 12 murid. 12 muridnya memuridkan bapak-bapak gereja dan terus bermultiplikasi menjadi para pemimpin-pemimpin iman di dunia ini sampai saat ini. Nah saudara, kita memiliki dua hal yang harus kita perhatikan. Metanoia, perubahan pola pikir harus dimulai dari penyelesaian atas luka-luka batin. Perbaikan citra diri, meninggalkan kehidupan yang lama.
dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pikiran, perasaan, kehendak dipersembahkan kepada Tuhan dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Dan yang kedua, mulai disiplin diri, disiplin baca firman, disiplin persekutuan, disiplin melayani, disiplin bersaksi, disiplin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, dan mulai disiplin memuridkan pemimpin, calon-calon pemimpin untuk melahirkan pemimpin yang lebih hebat daripada kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada saat ini, dan mari kita sama-sama berdoa, membuka hati untuk berdoa. Saya rindu berdoa untuk anak-anak muda, supaya kita semua boleh menerima pengurapan yang baik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba selesai berbicara, tapi Engkau Roh Kudus tidak terbatas. Terus sampaikan isi hatimu, jamah hati anak-anakmu, supaya mereka menjadi para pemimpin, calon-calon pemimpin yang luar biasa. Hamba berdoa hari ini kalau ada luka-luka batin, ada trauma-trauma masa lalu, entah dari keluarga, entah dari pergaulannya, dan dari manapun itu, supaya semuanya boleh dibalut dengan cinta kasih Tuhan hari ini. Ubah hati mereka, perbaharui pikiran, kehendak, dan perasaan mereka, supaya mereka mengalami pembaharuan akal budi melalui firman Tuhan dan melalui persekutuan dengan Tuhan. Balut luka hati mereka supaya mereka semua memiliki citra diri yang baik di hadapan Tuhan. Bahwa mereka adalah sungguh berharga dan mulia di pemandangan Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Dan hamba menteraikan kebenaran firman-Mu ini, supaya tertanam dalam hati setiap anak-anak-Mu, bahwa setiap anak-anak muda adalah para pahlawan rohani yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah melalui pemahaman yang benar ini, anak-anak muda mulai dibangkitkan semangatnya untuk mendisiplin diri. Disiplin bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, disiplin menyembah Tuhan, disiplin melayani Tuhan, dan disiplin mengasihi sesama. Dan juga bahkan disiplin untuk terus belajar memuridkan para pemimpin-pemimpin yang baik. Dan biarlah segala hal yang baik yang hamba doakan ini diberkati dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Baiklah, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita, angkat hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk terima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau begitu menghargai dan memandang mulia kami. Bagaimana Engkau memandang kami sebagai para pahlawan yang gagah berani. Ampuni kami dengan cara berpikir kami yang salah. Dan hari ini kami diperbaharui di dalam Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan, kami terima berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat di dalam Bapa, dalam Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani
menjadi seorang pemimpin yang menghasilkan murid-murid yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Have a nice weekend. God bless you and stay healthy.